Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ansarihi wa ala man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Seluruh santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para wali santri serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita akan berupaya untuk mengisi waktu-waktu yang Allah yaitu berikan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa gembira kita akan hadirnya tamu yang Allah berikan kepada kaum muslimin berupa bulan Ramadan yang penuh berkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan satu di antara sekian hadis dalam bentuk khutbah Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, kemudian dirawikan atau diriwayatkan oleh para a'immatul ahadits, Al-Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Baihaqi, kemudian Ibnu Hibban. Yang hadis ini para ulama menyampaikan bahwa hadis dari Salman adalah hadis sahih. Sebelum kami memulai tentang kajian kita pada kesempatan pagi ini, kami ingin menyampaikan tentang beberapa konsideran, alasan kenapa kami menyampaikan dan seperti apa agar kita nanti memiliki kefahaman yang benar ketika kita memasuki bulan Ramadan. Bapak, Ibu, para santri, putra dan santri putri, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan Allah memberikan yaitu kepada kita perlindungan, dan teruntuk yaitu bagi negara kita ini, mudah-mudahan suasana pandemi ini segera Allah angkat, dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah-ibadah Ramadan yang akan datang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kami memilih tentang hadis ini? Yang pertama, bahwa tentu kami yakin Bapak dan Ibu semuanya telah mendengarkan atau ulasan tentang hadis ini nanti. Akan tetapi sesungguhnya kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu akan sangat yaitu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa konsideran kami menyampaikan ini memiliki kesamaan
di mana Rasulullah tidak hanya dalam satu hadis, dan utamanya hadis yang akan kami bawakan ini nanti adalah disampaikan oleh Rasulullah pada akhir bulan Sya'ban. Kurang lebih nuansa suasananya adalah seperti kondisi kita sekarang ini. Sehingga seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ingin mengingatkan, yaitu kepada kita, ingin menyampaikan yaitu kepada umatnya, wabil khusus dahulu kepada para sahabat, tentang ahamiyah atau pentingnya Ramadan dan bagaimana agar kita ini bisa berinteraksi dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan hadirat, ada alasan yang ketiga, akan tetapi nanti akan kami sampaikan saat yaitu penjelasan-penjelasan terkait dengan konten hadis ini, agar lebih pas ketika kami yaitu menyampaikannya. Kita awali kajian kita Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwah, wa man ada faridatan fi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin sampaikan tentang hadis ini berikut tentang tekanan-tekanan atau fokusnya agar kita memiliki yang kita sebut dengan fiqhul hadis. Bagaimana caranya kita memahami agar kita benar ketika kita nanti berinteraksi pada bulan Ramadan. Hadis ini kami sampaikan per alinea karena memang cukup panjang, dan mudah-mudahan kita semuanya agar lebih fokus pada setiap apa yang dikehendaki dalam pesan bahasa. Karena tentu dahulu hadis ini disampaikan kepada ahlul lughah, yakni bangsa Arab yang sangat paham dengan apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjemahan hadis ini adalah dari Salman radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah berceramah kepada kita pada akhir dari bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi oleh suatu bulan yang agung, yang penuh berkah. Bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Allah jadikan puasanya wajib dan qiyamul lailnya sunnah.
Barang siapa yang mendekatkan pada bulan tersebut kepada Allah dengan sebuah amal sunnah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan amal fardu pada bulan di luar bulan Ramadan. Wa man ada faridatan fi, sedang siapa yang menunaikan amal kebajikan yang wajib pada bulan tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan 70 kali lipat jika itu dilakukan pada bulan yang lain. Para santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Firdaus dan para asatidzah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita terhadap fiqhul hadis ini. Yang pertama, bahwa kami ingin yaitu mengungkap tentang kata-kata syahr, yang artinya adalah bulan. Ini perlu untuk kami garisbawahi karena memang Rasulullah menyampaikan pada hadis ini, sungguh kalian telah dinaungi oleh satu bulan yang agung, yang penuh berkah. Kenapa saya sampaikan tentang poin ini atau fokus ini? Karena banyak masyarakat kita yang berinteraksi dengan bulan Ramadan hanya terfokus pada puasanya saja. Padahal hadis ini tidak mengatakan ja'akum syamu Ramadan, tetapi Rasulullah menyampaikan qad adhallakum syahrun, ya, bahwa puasa Ramadan itu adalah satu dari sekian yang Allah yaitu inginkan dari rahmatnya untuk umat ini. Akan tetapi sesuatu yang perlu untuk kita fahami bahwa bulan itu adalah rangkaian dari minggu atau pekan, 7 hari. Sementara pekan itu adalah rangkaian dari hari-hari kita. Hari-hari kita adalah rangkaian dari jam per jam kita. Dan jam per jam itu adalah rangkaian dari menit per menit dan seterusnya. Maknanya bahwa sekiranya kita ini mengisi Ramadan itu dengan pemahaman akan datang puasa saja, maka berarti kita ini telah terlewatkan dari sekian yaitu kesempatan, utamanya Ramadan itu bulan yang terdiri dari pekan, terdiri dari siang dan malam. Sementara puasa itu hanya kita tunaikan pada siang hari. Masih banyak lagi. Keberkahan itu adalah mengiringi perjalanan waktunya. Karenanya, sungguh siapa yang bisa membuat agenda yang berbasiskan yaitu pada waktu per waktu, maka sungguh kami yakin mukmin inilah nanti yang akan mendapatkan keberkahan sebanyak-banyak keberkahan. Para santri dan para ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita memahami yang seperti ini, maka sungguh siapa yang kemudian yaitu dengan hadirnya bulan Ramadan, kita semestinya adalah mempersiapkan diri sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kita rencanakan untuk hari esok? Program dan kegiatan apa yang ingin yaitu kita persembahkan terbaik kepada Allah pada Ramadan besok? Yang memperkuat tentang apa yang kami sampaikan bahwa ini adalah bulan
bahwa bulan itu rangkaian dari waktu adalah sabda baginda Nabi kita, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan itu di dalamnya ada satu malam. Jadi Rasulullah menyebutkan dari ketentuan umum kepada hal yang rinci, yakni bahwa ada pada bulan tersebut yang sangat istimewa, dan karenanya Rasulullah khususkan penyebutannya. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fiqhul hadis. Poin yang kedua, kami ingin yaitu betul-betul mengajak untuk kemudian mengamalkan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan atas dasar mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita memahami tentang hal ini? Ya. Padahal perjalanan dalam 1 tahun itu ada 11 bulan sebelum Ramadan lagi datang. Bagaimana bisa kita terampuni? Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul, Al-Qayyisu, bahwa seorang mukmin yang cerdas itu adalah seorang mukmin yang betul-betul berpikir terkait yaitu dengan manfaat apa yang akan dia dapatkan untuk hari esok. Kalau kita coba lihat bahwa 1 malam lebih baik dari 1000 bulan, 1000 bulan kalau kita bagi dengan 12 bulan, artinya yaitu menjadi 1 tahun, maka insya Allah yaitu tidak kurang hitungan kita dari 83 tahun. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa luar biasanya. Padahal umur kita ini adalah umur Muhammad atau umur umat Nabi Muhammad adalah kisaran antara 60 sampai 70 tahun. 1 malam luar biasa melebihi dari 83 tahun. Sampai di sini kami ingin mengingatkan tentang apa yang tadi kami sampaikan. Ada satu konsideran dalam memahami hadis ini. Apakah konten hadis ini tidak berlebihan? Kami ingin mengingatkan kepada para santri semuanya agar kita tidak memandang tentang arti atau konten yang ada dalam hadis ini dan kita berinteraksi dengan penuh keimanan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan ada beberapa lafadz yang berbeda, sementara ada hadis juga yang diriwayatkan muttafaq alaih, dan ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Tentu hadis ini adalah sahih yang mengingatkan kepada kita bahwa inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 ya, memiliki 100 rahmat. Dan ternyata dari 100 rahmat itu hanya 1 rahmat saja yang Allah turunkan ke bumi ini. Sekali lagi, dari 100 rahmat itu hanya 1 rahmatnya saja yang Allah yaitu turunkan ke bumi ini, mulai dari dulu awal bumi ini diciptakan sampai nanti yaitu kiamat. Itu juga yang dibagi-bagi antar manusia dengan berbagai bangsa,
itu juga yang dibagi, yaitu antar makhluk. Bahkan dalam hadis itu antar manusia dengan jin, antar manusia dengan binatang. Dan bahkan disebutkan dengan satu rahmat itu keledai yang binal, keledai yang tidak jinak, itu dia angkat kakinya karena rasa kasih sayangnya agar tidak menginjak anaknya. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika sekiranya yaitu kita itu telah melakukan yaitu hal-hal yang kurang baik dalam sepanjang tahun, maka Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bahwa Rasulullah menyampaikan, wahai gulam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah, ya, ketika kita bermuhasabah ada catatan-catatan hitam yang menghiasi yaitu buku kita, maka kata Rasulullah, ikutilah yang buruk itu dengan kebajikan. Disinilah makna yaitu bahwa Ramadan itu sebagai penghapus dosa. Ramadan kemudian yaitu mengisi semua lembaran hidup kita ini dengan catatan-catatan amal kebajikan. Nah, hadirin dan hadirat, para santri yang Ustadz sayangi, semoga kalian yaitu betul-betul bisa menghayati tentang kandungan ini, sekaligus kalian betul-betul yaitu bisa memiliki fikih, kefahaman terhadap yaitu konten hadis yang sahih ini. Sehingga Ramadan yang akan yaitu kalian ketemu yaitu hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan ini, kalian betul-betul telah memiliki yaitu sebuah fokus, kesadaran untuk bisa berinteraksi dengannya dengan sebaik-baiknya. Kami lanjutkan bahwa Rasulullah menyampaikan, wa qiyama lailihi tatawwu'a, siapa yang melakukan yaitu pada amal bulan Ramadan ini, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah jadikan puasanya itu fardu. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan Rasulullah tekankan qiyamul lailnya itu sunnah. Ada hal yang perlu Ustadz tekankan yaitu di sini, anak-anakku sekalian, yakni kenapa puasa Ramadan itu harus wajib. Siapa yang salah yaitu mendekatinya dengan pemahaman yang nggak pas, maka ini nanti juga akan keliru. Ya, Allah itu memiliki sifat-sifat yang banyak, dan di antara sifat-sifat Allah itu adalah ada sifat amarah, ada sifat rahmah. Ketahuilah anak-anakku sekalian bahwa sesungguhnya sifat amarah Allah itu real. Memang Allah adalah memiliki sifat marah. Allah mengazab hambanya yang berbuat maksiat, iya. Akan tetapi rahmat Allah itu melebihi dari sifat amarahnya. Ya. Apa yang kami maksudkan, anak-anakku sekalian, pembebanan syariat berupa puasa ini yang Allah wajibkan bukan dimaksudkan agar hamba ini merasa berat menjalani hidup, akan tetapi sesungguhnya lebih merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana? Ya, sekiranya Ramadan itu tidak ada,
maka seorang hamba akan beramal dengan nilai satu berbanding, yaitu dengan berapa kuantitas yang dia lakukan. Berapa jumlah, yaitu kemampuan seorang melakukan, yaitu ruku' atau melakukan, yaitu sholat. Berapa kali, yaitu dia harus, yaitu berpuasa, baru mendapatkan, yaitu balasan yang sama. Tetapi dengan hadirnya Ramadan ini, anak-anakku sekalian, kalian sehari melakukan, yaitu amal fardu, puasa yang difardukan oleh Allah, sesungguhnya kalian telah melakukan 70 kali. Ustadz ulang, 70 kali puasa. Betapa luar biasanya. Kalau 70 kali ini kita hitung hari, maka berarti ada 2 bulan 10 hari. Siapa yang bisa istiqomah menjamin dirinya dengan 1 kali melakukan, ternyata keberkahan Ramadan ini telah memberikan kepada kita catatan, yaitu 70 hari seolah-olah kita ini telah melakukan, yaitu puasa dengan penuh. Allahu Akbar. Sungguh ini adalah bentuk interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, sifat-sifat Allah yang Maha Rahim, dan sebagaimana hadis yang tadi kami sampaikan, inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Yang kita rasakan dalam hari-hari ini, kebahagiaan yang mengisi lembaran-lembaran hidup kita selama ini, nikmatnya pandangan yang selama ini yaitu kita rasakan, itu adalah 1 rahmat saja. 1 rahmat, dan itu dibagi menjadi manusia, jin, binatang, dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami lanjutkan, yaitu pada alinea yang kedua, agar kajian kita ini lebih sempurna. Karena ini hadis disampaikan oleh Rasulullah secara interaktif kepada para sahabatnya. Qala alaihi salatu wassalam, wa huwa syahrus sabr, was sabru thawabuhul jannah, wa syahrul muasah, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Man fattara fihi sha'iman kana magfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajr min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi fiqhul hadis yang Ustadz maksudkan pada kajian kita kali ini lebih banyak Ustadz menekankan, yaitu kepada konten bahasa, ya, pada konten bahasa. Di samping yaitu muatan yang Rasulullah kehendaki agar kita sekali lagi memiliki kefahaman yang pas dan benar dalam kita, yaitu memahaminya. Ramadan, kata Rasulullah, adalah bulan sabaran, bulan kesabaran. Dan kesabaran balasannya adalah surga. Ramadan syahrul muasah. Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki orang-orang mukmin, yaitu di dalamnya. Subhanallah. Kalau di alinea pertama Rasulullah mensifati Ramadan itu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, Rasulullah rinci Ramadan adalah bulan sabar. Ya. Anak-anakku sekalian, coba yaitu kalian lakukan internalisasi makna-makna ini agar kita bisa yaitu berinteraksi, menjiwai
kehadiran Ramadan yang akan datang ini dengan penuh makna yang lurus sebagaimana yang Rasulullah kehendaki. Ramadan syahrul muasah, dan Ramadan adalah bulan di mana Allah menambahkan rizki orang-orang mukmin di dalamnya. Pada 3 sifat ini Ustadz yaitu tidak akan membahas secara detail, akan tetapi Ustadz akan lanjutkan yaitu pada konten berikutnya. Man fattara fihi shaima, siapa orang yang memberikan buka atau bukaan pada bulan Ramadan tersebut kepada seorang yang berpuasa. Sekali lagi, lafadz hadis ini mengatakan shaiman. Dalam bahasa Arab, lafadz atau kata shaiman adalah yadullu alal mufrad, menunjukkan yaitu kepada kata yang artinya yaitu satu, yang artinya seorang yang berpuasa. Yang kedua, kata-kata shaiman ini adalah lafdzun nakiroh, bukan as-shaim, akan tetapi shaiman. Karena ada perbedaan antara lafdzul ma'rifah wan nakiroh. Kalau nakiroh itu maknanya bahwa seorang yang berpuasa yang dengannya nanti kita akan dapat balasan itu yang kita kasih bukaan, ini Allah dan Rasulnya tidak menentukan. Yang penting kita ngasih seorang, maka kita berarti telah pantas dan layak untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Sekali lagi, shaiman adalah lafdzun nakiroh. Seorang saja, tidak ditentukan apakah tetangga, apakah seorang musafir atau seorang mukim, laki-laki apa perempuan, dekat atau jauh, ya, tua atau muda, tetapi kriterianya yang jelas, dia seorang yang berpuasa, bukan anak-anak yang tidak puasa. Ya. Dia orang yang berpuasa yang kita kasih tadi. Maka orang yang memberi bukaan itu akan mendapatkan 3 balasan, sebagaimana yang Rasulullah as-sadiqul masduq, yang kata-katanya adalah wahyu, yang kata-katanya adalah benar adanya, mencantumkan 3 balasan baginya. Apa balasan itu? Para santri putra dan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut yaitu para wali santri dimanapun yaitu berada, mudah-mudahan kajian kita ini akan bisa yaitu dinikmati oleh semua relasi, semua yaitu kaum muslimin yang bisa yaitu mengakses pada jejaring kita dan bisa yaitu memberikan manfaat serta keberkahannya. Adalah balasan pertama yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah kana maghfiratan lidzunubihi. Yang pertama adalah dia akan diampuni dosa-dosanya. Bahwa sekali kita memberi bukaan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, fatara shaiman, memberi bukaan kepada satu orang saja diampuni dosa-dosa kita. Saya terjemahkan dosa-dosa karena memang hadis ini pun juga menjelaskan dzunub, bukan dzam. Ya. Amal kita yang sekali itu Allah yaitu beri ampunan banyak, bukan satu dosa saja. Ya. Yang kedua, wa'id qaragobatihi minan nar, dan dia akan dibebaskan dari neraka.
memberi bukaan, maka kita akan diampuni dan kita akan dibebaskan dari neraka. Ya, mungkin orang akan berkata, apakah semudah itu bagi Allah untuk yaitu memberikan balasan yaitu kepada hamba-hambanya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah ini adalah zat yang maha luas rahmatnya. Ampunannya itu lebih luas daripada luasnya samudra yang kita bayangkan. Kami sampaikan sekali lagi, kita akan bisa memahami hadis ini dengan benar kalau kita bisa menghadirkan yaitu bahwa inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Dan ternyata hanya satu rahmat saja yang Allah berikan di bumi ini, yang dibagi-bagi yaitu dengan miliaran makhluk Allah ini. Dan ternyata 99 lagi itu Allah tangguhkan nanti untuk hamba-hambanya di akhirat. Allahu Akbar. Yang ketiga, bahwa balasannya itu adalah dia akan diberikan balasan puasa sebagaimana puasa orang yang diberi bukaan tadi, tanpa mengurangi balasan yaitu orang yang dikasih bukaan. Mungkin ada yang bertanya, balasan yang dimaksud itu 1 dari 3 atau ketiga-tiganya? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa balasan yang dimaksud adalah ketiga-tiganya, bukan 1 dari 3. Dari mana kita fahami ini? Kita fahami karena hadis ini menggunakan wawul ataf yang maknanya adalah 1, 2, 3. Bukan 1 ini atau yang ini atau yang ini, bukan. Ya, 1, 2, 3, ketiga-tiganya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya di antara fiqhul hadis yang perlu yaitu untuk kita fahami bersama, sesungguhnya memang hitungan hari dalam 1 bulan itu adalah maksimal dalam Syahrul Qomariyah 30 hari. Bisa jadi yaitu 29 hari. Akan tetapi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai itu hadis ini, sesungguhnya kita itu bisa merancang berapa hari sih pahala yang kita harapkan dengan Ramadan yang akan datang ini. Maksudnya, kalau kita puasa dengan niatan kita, insya Allah kita akan dapat yaitu 1 itu dilipatkan menjadi 70 kali. Tetapi kalau kita orang yang faham dengan hadis ini, maka berarti saya ingin menghendaki seolah-olah saya berpuasa 2 bulan. Apa bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Anak-anakku sekalian, lihat yaitu balasan yang ketiga, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayang kuso min ajrihi syai'. Ya. Orang yang memberikan bukaan, dia akan dikasih balasan puasa orang yang dikasih bukaan tadi, tanpa mengurangi hak dia. Berarti kita kalau mengasih 1 orang, maka dengan demikian hari itu seolah-olah kita telah mendapatkan atau telah melakukan yaitu puasa 2 hari kali 70, berarti 140. Wah, kalau begitu
saya ingin 3. Boleh. Maka kasih bukaan 3 orang. Maka dengan demikian berarti hari itu kita telah yaitu mendapatkan 3 catatan balasan amal kebajikan. Nah, ma'asyiral muslimin, para santri yang kami cintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 balasan ini tadi dengan pemahaman-pemahaman yaitu yang ada adalah banyak hadis yang menguatkan yaitu tentang pemahaman kita ini. Di antaranya al-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajr mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan, ini menunjukkan saja. Bedanya dengan hadis kita ini, siapa yang memberi bukaan. Tapi sama-sama mendapatkan yaitu balasan sebagaimana orang yang melakukannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi secara pribadi kami berdoa mudah-mudahan kita mendapati Ramadan yang akan datang ini dengan kondisi yang sehat, dengan yaitu ilmu yang pas, sehingga kita berinteraksi dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh yaitu keberkahan. Kami lanjutkan, masih ada sesuatu yang sangat menggelitik saat itu di kalangan para sahabat yang ikut hadir dalam majelis Rasulullah. Karena bisa jadi juga yaitu mereka para sahabat ini, karena balasannya begitu luar biasa, mungkin sesuatu yang diberikan bukaannya tadi juga bukan sesuatu yang asal, mungkin begitu dalam pandangan kita. Ya, kalau sekarang ini di Timur Tengah, dulu kalau kondisinya mungkin itu tidak seperti sekarang corona begitu ya, para agnia, para athria itu mereka mengumumkan di media massa, siapa yang ingin yaitu berbuka bersama keluarga kami, tempatnya di sini jam sekian, yaitu kita akan melakukan buka bersama dengan yaitu berbagai menu prasmanan, milih-milih yaitu silahkan ya gitu. Atau mungkin kalau kita di Bali ini mungkin yang kebayang itu, apakah bukaan yang dimaksud itu bukaan full berupa makan besar ikan bakar atau ayam betutu gitu ya, yang khas Gilimanuk, atau yaitu ayam burijal yang ada di Kalinyirang gitu ya. Makanan minumannya pun mungkin yaitu dengan berbagai pilihan ya. Begitu mungkin yang terbersit, begitu juga yaitu oleh para sahabat dahulu, sehingga mereka pada berkata qalu. Jadi riwayat ini pun mengatakan yang tanya ini nggak satu gitu ya. Yang tanya tidak satu, banyak sahabat yang kemudian yaitu bertanya, bergumam, qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Jadi ini kata-katanya ini agak sedih gitu ya. Wahai Rasulullah, akan tetapi tidak setiap kita itu memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang yang berpuasa. Ya, tidak semuanya kaya para sahabat itu. Gitu. Maka Rasulullah segera yaitu menjawab dengan tuntas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadat thawab. Ya. Ini mohon maaf yaitu kami tidak membagikan tentang konten
hadis ini secara hard copy atau soft copy kepada para pemirsa semuanya. Tetapi kalau yaitu nanti mungkin bisa didapatkan yaitu kontennya ini, sungguh kajian kita terkait yaitu dengan tinjauan bahasa ini akan terjawab gitu ya. Apa yang dimaksud yaitu dengan lafadz nakiroh, apa yang dimaksud dengan ma'rifah. Ya. Faqala Rasulullah yu'tillahu hadats thawab, bahwa Allah akan memberi balasan tersebut, yakni tiga-tiganya tadi. Man fatara iman ala tamroh. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bahwa siapa, yaitu balasan tersebut akan diberikan yaitu kepada siapa? Siapa saja man fatara iman, yang memberi bukaan kepada seorang yang berpuasa dengan nakiroh tadi, meskipun yang diberikan itu sebutir kurma. Subhanallah. Ya. Ala tamroh. Jadi begitu juga. Ya. Au syurbah. Au syurbatama. Atau satu teguk air. Surbah. Ya. Ini adalah alala wazan, yaitu fi'lah atau fa'lah, ya, yang memiliki makna yaitu lafdhah, yang artinya satu, gitu. Au madzakkoh, au madzakkotil laban. Jadi dirinci oleh Rasulullah, siapa yang memberi bukaan kepada seorang yang berpuasa itu, meskipun hanya dalam bentuk satu butir kurma, atau satu teguk air, atau satu teguk air susu. Dan di sini beda lafadznya. Kalau ketika Rasulullah menghantarkan 3 balasan tadi, wa, tetapi ketika mengacu yaitu kepada pekerjaan apa yang bisa yaitu mendapatkan pahala tersebut, Rasulullah memberikan yaitu kata au syurbatama, au madzakkota laban, au tamroh. Jadi au itu artinya atau, pilihan, ya, artinya yaitu dengan salah satu saja yang biru. Beda. Ya. Ini karena kami menyampaikan ini belum puasa ya, jadi boleh kita ya minum dulu ini. Yang satunya, ya. Yang satunya. Oh. Mohon maaf ya, kami jeda karena ini rezeki datang, saya tidak minta, jadi kita nikmati dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Kami lanjutkan yaitu pada fiqhul hadis. Yang kita maksudkan yaitu berkenaan dengan apa yang dulu juga ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini memang kita juga semakin terheran-heran, ya, semakin terheran-heran. Betapa tidak ternyata thoriq ilal jannah sahlah muyassaroh. Tentu liman alima bihi, bahwa jalan ke surga itu ternyata mudah, bahkan sangat mudah, tentu bagi siapa yang tahu. Dan dari sini juga yaitu kita bisa memahami
Jangan sampai yaitu kemudian ada sebuah kata-kata yang meracuni pikiran kita bahwa yang mudah itu mencari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bukan. Siapa yang ingin mencari surga? Gampang. Ya. Karena disebutkan yaitu di sini tadi balasan yang kedua adalah magfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Kalau seseorang sudah dibebaskan dari neraka, di akhirat itu tidak ada pilihan ketiga. Ya. Tidak ada pilihan ketiga. Hanya ada al-jannah wan nar. Ridhallah wa sukhtullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ingin yaitu menarik pertanyaan dan jawaban Rasulullah itu kepada sesuatu yang sangat aplikatif dengan kondisi kita. Ya, yaitu dengan kondisi kita. Apa yang kami maksud? Yang kami maksud adalah yaitu bahwa bagaimana halnya yaitu dengan kondisi kita. Mungkin kalau kita ini berbagi dengan satu teguk air, rasa-rasanya gimana kita membawanya, gitu. Mungkin yang lebih gampang itu adalah coba kalau kita ini berhitung. Saya ingin selama Ramadan ini bisa memberikan bukaan 30 hari minimal. Maka kita bawa yaitu satu dus aqua atau santri atau sidogiri, ya, merek-merek minuman itu satu dus isinya 48. Ya, apakah itu kita taruh yaitu di masjid? Karena di situ yaitu orang-orang yang kita duga orang-orang yang berpuasa ada di situ berbuka, atau setiap hari itu memang kita sengaja menenteng yaitu dari rumah, satu gelas ini saya bawa dan akan saya berikan yaitu kepada orang yang berpuasa. Ya. Mohon maaf, yaitu kalau ini yaitu kami sampaikan bahwa di antara fiqhul hadis bahwa kalau kita ini berharap balasan puasa itu memang tentu di mata Allah dengan maha kebijaksanaannya kualitas puasa orang per orang memang beda. Karenanya kita mendapati di masyarakat ada tradisi orang-orang senantiasa berkunjung kepada orang-orang soleh. Harapannya apa? Harapannya adalah sebagaimana konten hadis ini. Ya. Sebagaimana konten hadis ini. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bagi ibu-ibu yang setiap hari yaitu mempersiapkan yaitu bukaan keluarga, alangkah luar biasanya kalau dari mulai sekarang itu sudah yaitu dijadwal. Ya. Bahwa setiap hari kita lebihkan satu mangkok atau satu gelas dari bukaan keluarga kita, kita sengaja hari ini ke tetangga kanan kita, hari ini ke tetangga yaitu depan kita, besok ke tetangga kiri kita, putar lagi begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah di antara bentuk fiqhul hadis, ya, cara kita memahami yang benar bisa yaitu menjalankan apa yang menjadi yaitu muatan dari apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agar tidak yaitu terlalu panjang, maka kami lanjutkan. Sesungguhnya ada beberapa hal yang sungguh yaitu sangat luar biasa, yang tentu dengan satu majelis itu sesungguhnya yaitu kurang, begitu ya. Tetapi mala yudriku au mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang dengannya kita tidak bisa mendapatkan semuanya,
mudah-mudahan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis ini, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar man khaffafa an mamlukihi fih ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Ya. Bulan ini kata Rasulullah adalah bulan yang awalnya, yakni 10 hari pertamanya rahmat. 10 hari kedua yang tengah adalah ampunan. Dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan kita dari neraka. Apa sebetulnya yaitu dengan kriteria atau sifat yang seperti ini? Dalam yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita yaitu mengambil dari ibrah, pelajaran dari bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan serulah yaitu sesuai dengan nama-nama tersebut. Maksudnya adalah kalau kita ini ingin memohon kepada Allah terkait yaitu dengan ampunan dosa-dosa kita, seolah-olah Allah itu memperkenalkan lewat Rasulnya, ajukan proposal kamu itu pada pertengahan bulan Ramadan. Tapi kalau kamu ingin yaitu mengajukan proposal berkenaan dengan mohon rahmat Allah, keberkahan rizki Allah, ya, cinta dan kasih sayang Allah, maka ajukan, sampaikan itu lewat doa-doa kamu pada awal Ramadan. Puncaknya ketika kita mohon yaitu kepada Allah berkenaan yaitu dengan terbebaskannya kita dari neraka dan diberikannya kita, dimasukkannya kita sebagai yaitu penghuni surga. Walillahil hamd, semoga Allah yaitu memberikan kepada kita semuanya limpahan taufik. Maka sampaikan yaitu permohonan itu pada sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh bulan ini bulan yang luar biasa. Sekali lagi, bulan ini bulan yang luar biasa. Pintu kebaikan itu tidak hanya satu. Pintu rahmat Allah itu tidak hanya satu. Jalan masuk surga itu juga tidak hanya satu. Karenanya dalam hadis Rasulullah, futihat abwabul jannah. Yang dibuka itu bukan bab satu, bukan. Tetapi yang dibuka adalah pintu-pintu surga. Dan pintu surga itu berapa? Abwabul jannah thamaniyah, 8. Mana yang akan kita pilih? Silahkan. Di antaranya, kalau tadi yaitu dengan kita memberikan bukaan, kita bisa yaitu melalui pintu tersebut. Ternyata dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW juga masih memberikan buka pintu yang lain. Siapa yang memberikan yaitu keringanan pekerjaan kepada hambanya atau hamba sahayanya, kalau ini mungkin di negeri kita tentu tidak ada. Mungkin bagi para bapak dan ibu yang memiliki yaitu karyawan, kata-katanya khaffafa, siapa yang memperingan beban kerjaannya, maka baginya adalah ampunan dan dibebaskan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Ya Allah, kami memohon agar rahmat-Mu Engkau berikan kepada kami semuanya, dan agar Engkau berikan kepada kita semuanya limpahan taufik, kebahagiaan dan penuh limpahan taufik. Yang terakhir, yaitu pada alinea terakhir ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita dengan sebuah anjuran, wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Wahai umatku,
perbanyaklah 4 hal dalam bulan Ramadan itu. Apa 4 hal itu? Bahwa khoslataini tardawna bihima rabbukum. Ada 2 hal yang dengannya kamu akan bisa membuat Rabbmu itu ridho. Dan 2 hal yang berikutnya sesungguhnya kamu pasti butuh. Ya, kamu pasti butuh. 2 hal yang pertama itu adalah perbanyaklah membaca fasyahadatu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Perbanyak kalimat ini. Dengan kita memperbanyak wirid ini, Allah akan ridho kepada kita. Hayati. Ya. Yang kedua, astaghfirullah. Ya, yang kedua, astaghfirullah. Perbanyak yaitu membaca istighfar. Ya. Sedangkan 2 hal yang kita pasti butuh kepadanya adalah, kata Rasulullah, fatas'alunallahal jannah. Mohonlah pada hari bulan Ramadan itu, mohonlah surga Allah, jannah Allah. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan memintalah perlindungan agar tidak tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penutup khutbah Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan yaitu sebuah peringatan, waman saqaso iman saqahullahu min haudhi surbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Dan barang siapa yang memberi minuman saqaso iman, maka Allah akan memberi padanya minuman dari telagaku, yakni Al-Kautsar, ya, 1 teguk dari telagaku, dan siapa yang minum yaitu 1 teguk dari telagaku, maka dia tidak akan pernah haus lagi sampai dia masuk surga. Nas'alullaha ayakuna min ahli hadzal haud. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat Muhammad yang mendapatkan yaitu kesempatan, mendapatkan hak untuk bisa minum dari telaga ini. Karena apa? Telaga ini adalah telaga yang memiliki kekhasan. Kekhasannya adalah bahwa ketika kiamat itu telah ditiup yaitu sangkakala, kiamat terjadi, semua orang di padang mahsyar itu semuanya dalam kondisi kehausan. Kehausan yang sangat, dan semuanya ingin mendapatkan pertolongan. Ya. Disitulah nanti akan ada yaitu syafaatul uzma, yaitu syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad. Tindak lanjut dari syafaat ini adalah bahwa bagi umat Muhammad, dia diberi yaitu kesempatan untuk minum dari telaganya, telaga Rasulullah, yakni Al-Kautsar. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yaitu kaitan nilai iman yang luar biasa, bahwa sesungguhnya memang puasa ini hanya akan bisa ditunaikan, dijalankan oleh seorang hamba yang mukmin, oleh seorang hamba yang beriman, mengimani terhadap perintah yang disampaikan oleh Rasul, mengimani terkait yaitu dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mengimani terkait yaitu dengan bahwa puasa ini adalah perintah datang dari Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya dengan landasan sifat Rahman dan sifat Rahimnya.
Ma'asyiral muslimin, para santri, wali santri, para ustadz dan seluruh jajaran Yayasan Cahaya Insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup apa yang bisa yaitu kami sampaikan pada kesempatan yaitu kali ini dengan yaitu sebuah doa. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang tinggal berapa hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan kesehatan, Allah berikan limpahan taufik untuk bisa bertemu dengan kesempatan-kesempatan amal beribadah yang penuh berkah. Allah berikan yaitu kepada kita semuanya terlindungi dari wabah corona. Secara khusus yaitu kepada semua keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus dan bagi yaitu bangsa kita Indonesia secara umum, dan mudah-mudahan krisis yang menimpa yaitu dunia ini segera Allah yaitu angkat, segera Allah yaitu bebaskan kita semuanya sehingga kita semuanya bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya pada hari-hari kita sebelumnya. Dan tentu agar kita dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai yaitu bersyukur kepadanya. Billahi taufik wal hidayah. Bila ada hal-hal yang kurang yaitu berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa diambilkan tisu di atas. Baik, para bapak dan ibu semuanya dan seluruh santri yang kami hormati, demikian tadi rangkaian untuk materi kaitannya tentang nyambut Ramadan, tentang fikih siam yang disampaikan oleh Syekh Haji Mahmud Yarsi. Dan sekarang ini kami akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang tadi sempat dituliskan gitu ya oleh bapak dan ibu ataupun anak-anak semuanya di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan ini nanti akan dicoba untuk dijawab oleh Ustaz Mahmudi. Kalau nanti ada pertanyaan berikutnya, silakan untuk dicatat di kolom komentar. Pertanyaan pertama ini Ustaz, ada dari Noval, ini sama ini kayaknya nih, Noval dan Rewanovkul ini siapa? Kenapa puasa itu wajib itu? Itu yang pertama ya. Pertanyaan pertama ini, kenapa puasa itu wajib? Kemudian yang kedua adalah ini ada pertanyaan dari Ibu Azizah ya. Kalau setelah melahirkan itu ganti puasanya bagaimana? Dan yang ketiga, satu-satu atau gimana? 3 aja dibatasi. 3. Yang ketiga, yang tadi kenapa puasa itu wajib atau puasa Ramadan wajib, sama yang kedua adalah cara mengganti puasa ini bagi ibu yang melahirkan. Yang ketiga adalah jika masih mempunyai hutang puasa gitu ya, membayarnya selain dengan mengganti puasa bisa atau enggak gitu ya. Dan itu maksudnya kalau tidak dengan cara mengganti puasa itu dengan apa gitu. Punya hutang puasa terus kemudian belum bisa mengganti dengan puasa, itu diganti dengan apa? Ini dari umiknya Nabila Rasya. Nggih. Tafadhol Ustaz, monggo. Iya. Terima kasih pada para santri dan wali santri yang telah mengikuti kajian fikih siam sebagai bentuk yaitu tarhib atau penyambutan kita terhadap Ramadan pada kesempatan yaitu pagi ini. Pertama yaitu kenapa Ramadan itu puasanya diwajibkan. Ya. Anak-anakku sekalian, pertanyaan ini sungguh
memang begitu juga dalam hadis Rasulullah, bahwa ternyata Rasulullah juga yaitu mengingatkan kepada kita, ja'alallahu siyamahu faridoh. Tadi memang sudah sedikit kami singgung, akan tetapi kita coba yaitu perhatikan dalam kata-kata tersebut ada sebetulnya pesan takkid, penguat dari hadis, bahwa kami jadikan puasanya itu wajib. Ya, artinya ada unsur kesengajaan. Kenapa diwajibkan? Gitu. Di antara hikmah yang bisa yaitu kita ambil dari kata-kata fardhah atau wajib ini adalah kita coba yaitu mengevaluasi terkait dengan catatan-catatan amal-amal yang selama ini diperintahkan oleh agama kita. Ya. Di antaranya adalah sesungguhnya amal puasa secara khusus yang memiliki fadilah dalam bentuk pahala yang besar itu bukan saja Ramadan. Gitu ya. Ada Yaumu Arafah, itu pahalanya juga luar biasa. Ya. Ada Asyura, itu pahalanya juga halangan atau kendala atau masalah seperti ini di masyarakat kita ini ada 3. Yang satu menggunakan yaitu jalur yang sangat ketat, yang satu sangat longgar, sementara tentu yang kita harapkan terjadi yaitu i'tidal, ya, yaitu adil dalam yaitu mensikapi masalah ini. Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yaitu siapa yang melahirkan yaitu di bulan Ramadan, Allah yaitu berikan keberkahan. Bagaimana cara menggantikan puasanya? Cara menggantikan puasanya al-aslu inda tarkil wajibat al-qadha. Ya, aslinya siapa yang meninggalkan yaitu kewajiban itu, dia harus mengganti pada hari lain. Jadi setelah bulan Ramadan dia mengganti. Sebagaimana kaum muslimah yang haid pada bulan Ramadan, maka pada bulan berikutnya dikasih yaitu kesempatan untuk mengqadha. Tapi tentu beda antara kondisi haid dengan kondisi seorang ibu yang melahirkan. Kondisi seorang ibu yang melahirkan atau kondisi ibu yang hamil ketika dia yaitu berpuasa, maka ini akan kita lihat masalahnya itu sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Umpama ada tipe yaitu seorang ibu ketika hamil itu dia bermasalah dalam arti lemas, ya, bahkan sebagian yaitu kaum muslimah itu ketika dia hamil dia harus bed rest selama yaitu kehamilannya. Ya, bagi ibu yang seperti ini maka dia bisa mengganti puasanya itu dengan fidyah, ya, yaitu dengan fidyah. Bagi ibu yang memang sehat, ya, yang memang sehat, para ulama masih yaitu memberikan tinjauan. Apakah ibunya sehat, tetapi janinnya bagaimana? Kalau janinnya lemah, maka kita juga tidak diperkenankan untuk berpuasa. Maka keselamatan janinnya itu harus didahulukan. Dengan demikian, bagi ibu yang seperti ini, maka dia ada 2 pilihan nanti. Ya. Pilihan pertama, jika memang yaitu bahwa dipastikan air susunya begitu setelah melahirkan itu lancar, berarti ibunya sehat, meskipun dengan netein anaknya sehat, tidak terpengaruh, maka ibu ini wajib mengqadha. Kembali pada hukum asal. Begitu juga
ibu yang melahirkan, kalau yaitu bahwa dia setelah yaitu melahirkan itu ada suasana yang mudah bagi dia, ya, suasananya itu nyaman bagi dia setelah melahirkan dan setelah masa nifasnya itu berakhir, maka dia juga berkewajiban untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha. Tapi bagi siapa yang kemudian yaitu ketika habis yaitu masa nifas menjalani puasa itu juga bermasalah, dan bermasalah juga yaitu bagi bayinya, maka bagi ibu yang seperti ini dia berkewajiban untuk menggantinya puasa itu dengan fidyah. Saya kira ini yang yaitu bisa yaitu kami sampaikan, dan mudah-mudahan memberikan yaitu manfaat. Yang ketiga yaitu bagaimana cara sholat dan berpuasa bagi negeri yang tidak ada. Yang tiga boleh apa tuh? Gimana? Yang ketiga tadi diulangi pertanyaannya. mohon diulang yaitu pertanyaan ketiga tadi. Hutang puasa, Zat. Jadi hutang puasa tapi membayar selain puasa itu ada enggak? Ya. Hutang puasa yang bayar tapi tidak dengan puasa. Ya. Bagi yang punya hutang puasa dengan apapun sebabnya, bagaimana cara menggantinya? Saya sampaikan sesungguhnya ini tadi sebagian kontennya sudah terjawab, ya, yaitu bahwa al-asal, hukum dasarnya, hukum aslinya itu adalah siapa yang tidak bisa menunaikan puasa pada hari itu, maka dia harus mengganti pada hari lain, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka dia harus menjadikan yaitu ganti pada hari lain, sesuai bilangan yang dia tinggalkan. Apakah yaitu disebabkan karena sakit, karena musafir, ya, atau karena faktor lain tadi yaitu kehamilan atau yang lain. Jadi sebetulnya yang ada itu faktor sakit atau musafir. Orang hamil yang bermasalah itu hukumnya masuk sebagaimana hukum seorang yang sakit, ya. Karena dalam kaidah agama kita ini, dalam kitab usul fikih, atau bahkan yaitu aslinya adalah hadis Rasulullah, la dharara wala dhiror, la dharara wala dhiror, bahwa seorang muslim itu tidak boleh melakukan memberi madorot kepada siapapun atau membalas kemadorotan yang lebih dari keburukan yang telah dia terima. Jadi termasuk kehamilan, maka ini jika itu membahayakan kepada janin, maka saat itu puasa bisa digantikan. Apakah diqadha setelah melahirkan atau yaitu ditunaikan dengan fidyah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tadi telah kami sampaikan, ya. Insya Allah demikian yaitu tentang yaitu baik, terima kasih Zat atas jawabannya. Ini kita karena juga waktu, ya, jadi kita akan membacakan 3 pertanyaan lagi yang nanti mungkin yang memang belum sempat terjawab nih, kita mohon maaf. Insya Allah nanti di waktu yang lain kita akan adakan, atau nanti mungkin juga bisa di japri gitu, ya, di japri di komentar nanti biar adminnya yang membalas langsung. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini ada pertanyaan bagaimana cara sholat dan puasa bagi negeri yang tidak ada siang dan malam, wallahualam nih. Nanti biar dijawab. Kemudian yang kedua itu adalah dari Farel tadi, dari siapa ini? Ilham, ya. Yang corona itu. Terus kemudian dari Farel ini, agar Ramadan bisa lebih fokus lagi beribadah itu bagaimana, Ustaz, gitu? Kiat-kiat
kiat-kiatnya itu bagaimana? Ini kan tadi salah satu kiatnya juga kita sudah mengadakan tarhib, ini salah satu kiatnya. Nah ini kiat-kiat lain ini bagaimana? Yang ketiga adalah tadi ada yang bertanya tentang ini dalam suasana kondisi pandemi gitu ya, COVID ini bagaimana kaitannya tentang sholat di rumah, taraweh di rumah, kemudian Jumatan juga ada yang di rumah. Nah ini seperti apa hukumnya atau ininya bagaimana? Apalagi nanti di bulan Ramadan ya, gitu seperti itu. Oke, itu mungkin 3 pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Allah yubariku fikum. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian ini juga bisa mengunjungi negeri-negeri yang memang suasana mataharinya siang malamnya tidak sebagaimana Indonesia saja gitu ya. Kalian bisa yaitu ke Eropa atau bisa ke Australia untuk yaitu sebuah muhibah atau tujuan yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelaksanaan puasa bagi suatu daerah yang di sana yaitu kondisinya itu lebih panjang atau tidak ada siang dan tidak ada malam, yang ada itu hanya remang-remang saja gitu ya, karena faktor posisi matahari, maka dia mengambil waktu sholat yang 5 waktu. Puasa itu adalah sebagaimana negeri yang yaitu normal ya, yaitu negeri yang normal yang memiliki yaitu waktu-waktu sholat dan puasanya gitu. Jadi karena aslinya sesungguhnya perintah puasa, perintah sholat itu adalah patokannya adalah matahari ya, matahari dan bulan ya. Matahari, zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya itu terkait yaitu dengan peredaran matahari. Sehingga kalau kita berada di suatu negeri yang memang tidak ada siang ya, malamnya pun juga hanya remang-remang begitu ya, semuanya suasananya seperti itu, maka kita mengambil waktu sebagaimana negeri yang memiliki yaitu waktu yang ada. Saya kira seperti itu. Tapi kewajiban 5 waktu puasa itu tetap ada. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan kondisi pandemi. Kondisi pandemi yang kita sholat di rumah dan lain sebagainya. Maka ini memang di masyarakat kita mendapatkan beberapa share dari media massa. Intinya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang sepakat yaitu dengan kebijakan pemerintah dengan berbagai latar belakang dalilnya. Ada yang tidak yaitu sepakat dengan menggunakan pendekatan dalil yang mereka miliki. Kami secara pribadi bahwa dengan kondisi pandemi ini memang saya lebih sepakat yaitu dengan adanya pelaksanaan ibadah tadi untuk tetap menjaga asbab kesehatan. Ya. Untuk menjaga sebab-sebab yaitu kesehatan. Satu misal umpamanya yaitu bahwa kenapa kita tidak sholat Jumat berjamaah di masjid karena kondisi pandemi ini. Jika memang wilayah kita atau tempat kita itu adalah yang kondisi masyarakatnya majemuk, yang kita tidak bisa mengetahui secara pribadi-pribadi kegiatan dan aktivitasnya, ada orang baru, ada pendatang, ada orang yang baru bepergian, ini bercampur baur, dan memang sudah dinyatakan kondisi itu adalah zona merah,
maka saya secara pribadi lebih sepakat dengan kebijakan pemerintah dan landasan yang ada. Ya, dan landasan yang ada. Artinya kita menunaikan sholat Jumat dengan tidak di masjid jami' yang biasanya. Ya. Lalu seperti apa kita akan menunaikannya? Kita menunaikannya itu adalah dengan sebagaimana standar dalil yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikan sebisamu, semaksimal yang bisa kamu lakukan. Ya. Kalau kita ini berada yaitu dalam satu komunitas yang nyaman, ya alhamdulillah sebetulnya saya kasih contoh ini umpamanya. Masyarakat di sekitar Firdaus. Kondisi pesantren seperti halnya kemarin Pondok Pesantren Gontor, dia mengambil kebijakan santri Pondok Pesantren Gontor tidak dipulangkan, tetapi tidak menerima tamu. Maka dia melaksanakan sholat Jumat di dalam pondok dengan kondisi santri, guru yang memang yaitu sudah tinggal di situ, tetap ditunaikan. Gitu ya. Kalau kita ini berada di lingkungan seperti lingkungan pondok ini, masyarakat kita aktivitasnya ke laut, tidak, ya sangat jarang pendatang yang ada, maka saya sepakat untuk tetap menunaikan sholat Jumat, yaitu di masjid di lingkungan dan komunitas tersebut. Gitu. Tapi dengan yaitu kondisi jika seperti di perkotaan yang sangat majmuk dan lain sebagainya, dan memang sudah ditetapkan sebagai zona merah, maka saya sepakat kita hendaknya menjaga asbab-asbab kesehatan itu untuk lebih diutamakan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ini mungkin kaitannya dengan yang fardu ya, tapi kalau kaitannya dengan sholat tarawih dan seterusnya, ini adalah amal sunnah dasarnya, maka tentu lebih aula, lebih utama kita memilih tempat pelaksanaannya juga ya di keluarga, mungkin yaitu kita ini bagi santri putra, ini kesempatan bagi kalian yaitu untuk berlatih menjadi imam di keluarga kalian. Ya, bagi santri putri pun kalau memang keluarganya banyak yang keluarganya putri-putri semuanya, ya kalian jadi imam di keluarga kalian. Ya. Ambil yaitu dengan cara pandang yang positif. Ya. Saya kira itu terkait yaitu dengan kondisi pandemi, dan kita telah punya pelajaran yang sangat mahal ya terkait yaitu dengan kondisi virus yang seperti ini adalah kejadian yang ada di Syam pada masa Umar bin Khattab, kejadian yaitu di Mesir ya pada masa yaitu Ibnu Khaldun ya, saat itu juga terjadi yaitu sebuah pandemi ya. Saat itu ini wallahu alam kita tidak membincang terkait yaitu dengan apa yang dilakukan oleh para ulama waktu itu, tetapi ada dua sikap yang yaitu digambarkan oleh para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil yaitu sikap tersebut. Pada masa yaitu Mu'adz bin Jabal dan pada masa gubernur yang pendahulunya yaitu Ibn Jarrah, dia mengatakan yaitu bahwa pandemi ini adalah Allah akan mengambil yaitu para syuhada gitu ya. Ada sebuah tafsir yang saya sangat senang. Kenapa para pembesar sahabat itu memilih tetap tinggal? Ternyata alasannya, begitulah seharusnya seorang pemimpin besar di tengah kehidupan masyarakatnya, dia harus bisa tetap menyertai
kondisi lazimnya masyarakatnya, betapapun terkadang nyawanya juga harus dia korbankan. Padahal Ibnu Jarrah saat itu dia punya kesempatan mendapatkan surat resmi dari Umar bin Khattab untuk keluar dari Syam waktu itu. Tetapi Amr bin As lain lagi, dia yaitu menyampaikan agar masyarakat meninggalkan kota Syam untuk sementara waktu, dan alhamdulillah dengan begitu mata rantai virus saat itu bisa diatasi. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum dengan pertanyaan ini tadi. Ada satu pertanyaan tadi, apa yang satunya? Kiat-kiat. Kiat-kiat. Anak-anakku sekalian, kiat apa agar kita ini bisa lebih fokus dengan kehadiran yaitu Ramadan? Ya. Sesuatu yang bisa kita lakukan, tentu karenanya sebetulnya ini adalah kaitannya dengan proses pembelajaran kecerdasan emosional kita. Ya, Ustadz menyarankan anak-anakku sekalian dengan kajian fikih atau hadis ini tadi, coba kalian yaitu membuat sebuah program yang kalian rencanakan hari per hari, waktu per waktu, pekan per pekan, yang kalian yaitu siap untuk dievaluasi. Dan bikin yaitu komitmen secara pribadi. Tentu ini akan menjadi menarik bagi siapa yang memang telah memiliki pemahaman yang bagus terkait yaitu dengan masalah nilai-nilai keimanan. Dan saya yakin para santri bisa yaitu membangun dasar-dasar aktivitas-aktivitas yaitu seperti ini agar kita lebih bisa yaitu fokus dengan Ramadan yang akan datang ini. Selebihnya anak-anakku sekalian, masing-masing waktu itu punya kekhasannya. Ya, masing-masing waktu punya kekhasannya. Ustadz berharap kalian bisa memiliki positive thinking, ya, cara pandang yang positif terhadap kondisi apapun. Ya, saya terkesan yaitu dengan kisah Nabiullah Ayub yang dia itu dibagi masa hidupnya dengan 3 episode. Dia hidup dalam kondisi nikmat luar biasa pada awal hidupnya. Kedua, dia uji dengan yaitu kemiskinan, sakit, kesengsaraan. Ketiga, Allah kembalikan lagi nikmatnya. Maksud kami adalah Nabi Ayub ini ketika diuji dengan kenikmatan, dia kata-katanya adalah Alhamdulillahilladzi a'ta. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku ini semuanya. Jadi dia tidak sombong. Tapi pada saat bersamaan kemudian yaitu Allah uji, betulkah Ayub ini bisa sabar, lulus, sabar dalam kondisi yaitu sengsara. Ternyata dalam masa sakitnya itu, bahkan sakitnya itu menjadikan masyarakat semuanya sepakat Ayub harus dibuang, diasingkan di tengah hutan. Ya. Dan na'udzubillah min dzalik, ternyata sakit Nabi Ayub ini menular, yang berdampak kepada semua anaknya yang 9 itu meninggal. Itu ya. Setiap kali yaitu berita duka, rasa sakit, semuanya ini tidak menjadikan yaitu Ayub ini gelisah. Kata istrinya, Ayub hanya tinggal memiliki 2 hal saja, lisan dan hatinya. Hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya selalu zikir kepadanya. Dan setiap kali ada berita duka atau ya sesuatu yang menimpa yaitu kepada dia, sesuatu yang baru dari cobaan tadi, dia selalu yaitu mengatakan Alhamdulillahilladzi a'ta. Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah mengambil semuanya. Ya. Saat diberi dia alhamdulillah, saat diambil dia alhamdulillah. Sampai pada akhir kisah, istrinya itu sudah tidak bisa makan lagi, gak ada makanan, sampai konon dalam riwayat itu istrinya harus memangkas rambutnya
untuk dijual. Karena pada masa itu anak-anak muda itu suka mejeng dengan tambahan rambut. Nah, setelah itulah habis sudah rambut istrinya, satu-satunya doa yang dipanjatkan yaitu oleh Nabi Ayub adalah sebagaimana yang tertulis itu dalam Al-Quran. Saat itu baru Ayub mau berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan. Nah, anak-anakku sekalian, Ustadz hanya ingin mengambil yaitu pelajaran. Cobalah yaitu kita senantiasa berpikir yaitu positif dalam setiap yaitu kejadian. Apa hal yang paling bermanfaat untuk diri kita yang bisa kita lakukan, dan jangan pernah yaitu kita menyalahkan kondisi alam, sesuatu yang di luar yaitu jangkauan kita. Rasulullah menyampaikan la tasubut dahar, jangan sekali-kali kalian mencela alam ini. Barakallahu fikum, billahi taufik wal hidayah. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Mahmudi atas jawaban-jawaban tadi yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu semuanya, dan juga para santri yang berbahagia yang kami hormati, para asatid, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah semua rangkaian ya sudah kita selesaikan. Salim radhiyallahu walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, hanya milik-Mu lah semua pujian itu. Dan hanya kepadamu ya Allah, puja dan puji ini kami panjatkan. Ya Allah, semua nikmat ini adalah dari-Mu. Dan kepadamu juga ya Allah kami menghaturkan rasa syukur kami. Karenanya ya Allah, golongkanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ya Allah, terasa singkat 1 tahun telah kami jalani. Tapi yang ada dalam ingatan kami ya Allah, terlalu banyak kelalaian, kemaksiatan yang banyak mengisi catatan-catatan buku hidup kami. Allahumma ya Allah, kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Nashkuruka wa nahmaduka. Telah Engkau berikan kabar gembira kepada kami ya Allah akan datangnya Ramadan. Dan kami memohon agar Engkau sempurnakan nikmat ini sehingga kami benar-benar bertemu dengan Ramadan. Dan kami memohon limpahan taufik-Mu ya Allah, agar Engkau berikan kepada kami kesempatan, Engkau berikan mudahan kepada kami, agar Engkau ringankan kepada kami semuanya untuk melaksanakan berbagai amal ibadah kepadamu di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ya Allah, kalau toh Ramadan ini dengan suasana seperti ini, berikan kepada kami hikmah sebesar-besar hikmah, agar kami lebih bisa menikmati suasana Ramadan yang akan datang ini dengan amal-amal yang khas, dengan amal-amal pilihan, dengan amal-amal yang terbaik yang bisa kami persembahkan kepadamu. Allahumma ya Allah, kami yakin ujian ini adalah akibat kelalaian kami hamba-hamba-Mu semuanya. Kemaksiatan yang terjadi adalah karena kemaksiatan hamba-hamba-Mu. Rahmaka ya Rabbana, hanya rahmat-Mu ya Allah yang kami harapkan. Hanya cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah yang kami harapkan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban yang kami lalui,
dan sampaikan kami semuanya pada bulan Ramadan. Sampaikan kami semuanya dengan bulan Ramadan. Allahumma ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ya Rabbana ya Sami'u ya Alim. Allahumma ya Rabbana ya Latifu ya Rahim. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada kami semuanya, secara khusus kepada para guru kami, pengurus yayasan kami, para santri kami, para keluarga besar kami, dan kepada seluruh kaum muslimin dan bangsa ini, ya Allah. Kami memohon, ya Allah, segera bebaskan kami dari pandemi corona ini, dan jadikanlah kami orang-orang yang terbaik yang bisa mengambil pelajaran. Rabbana balighna Ramadan, Rabbana wafiqna bi Ramadan, Rabbana irhamna bi rahmati Ramadan, Rabbana ja'alna min ahli Ramadan, waj'alna ya Rabbana min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.